Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hastuti Handayani Harahap, dosen tetap pada Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Binakarya Tebing Tinggi. Video ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Etika Bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa semester 3 yang memiliki bobot 3 SKS dengan kode 113009 yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai perilaku pengambilan keputusan strategis serta etis yang menyeimbangkan profitabilitas perusahaan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui penerapan tata kelola yang baik serta komitmen keberlanjutan bisnis berbasis environmental, social, and governance untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Pada akhir mata kuliah ini, nantinya setiap mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan kinerja etika dan keberlanjutan bisnis pada UMKM secara sistematis berdasarkan hasil analisis penerapan etika bisnis dan praktik keberlanjutan dengan capaian CPMK sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, prinsip, dan regulasi etika bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis isu dan dilema etika dalam praktik bisnis berdasarkan prinsip etika, kepentingan stakeholders, dan tata kelola perusahaan yang baik. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi keputusan bisnis berdasarkan aspek etika, hukum, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan organisasi. Dan terakhir CPMK 4, mahasiswa mampu merumuskan alternatif solusi atas permasalahan etika bisnis dengan mengintegrasikan prinsip good corporate governance dan environmental, social, and governance. Untuk proses pembelajarannya sendiri, saya terapkan mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA, yang saling terintegrasi untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran mahasiswa. Nah, untuk delivery saya menyediakan RPS dan materi pembelajaran yang dapat diunduh secara langsung oleh mahasiswa sebagai panduan dalam proses perkuliahan secara tatap muka untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif mahasiswa. Proses pembelajaran juga didukung oleh beberapa media seperti video pembelajaran, tautan ke sumber belajar, kuis, modul atau bahan ajar digital, artikel ilmiah, dan infografis. Sehingga nantinya setiap mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam hal interaction, pada mata kuliah ini, proses pembelajaran melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi bersama untuk mendorong partisipasi aktif dan memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen yang saya berikan pada mata kuliah ini adalah berupa asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu, tugas proyek kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya untuk asesmen sumatif berupa penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan untuk model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah case-based learning dan problem-based learning dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi dari berbagai ahli yang terkait dan berbagai jurnal yang memiliki kebaharuan, yakni termasuk jurnal karya saya sendiri untuk memperkuat
landasan teoritis dan empiris mahasiswa sesuai dengan perkembangan pengetahuan saat ini. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran mata kuliah Etika Bisnis dengan materi pertemuan ke-12, Etika Bisnis Berwawasan Lingkungan, Green Business dan Ekonomi Sirkular. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar aktivitas kita hari ini mendapat keberkahan. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya saya akan melakukan absensi atas kehadiran Anda. Apakah semuanya hari ini hadir? Oke ya, terima kasih atas kehadirannya. Baik. Sekarang kita menuju kepada materi kita pada pertemuan yang saat ini yang ke-12. Yakni kita akan membahas terkait dengan etika bisnis berwawasan lingkungan ya. Dan learning outcomes daripada pembelajaran hari ini adalah menganalisis penerapan etika bisnis dalam proses produksi dan operasi yang berwawasan lingkungan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, ada baiknya kita melakukan review dulu ya. Saya ingin melakukan review terhadap pembelajaran kita minggu yang lalu terkait dengan etika lingkungan dan akuntansi. Nah, masih ada yang ingat kira-kira ya, apa keterkaitan antara etika lingkungan dengan akuntansi? Silakan. Oke, silakan Najwa. Menurut saya etika itu menjadi sebuah landasan moral dalam lingkungan, sedangkan akuntansi itu tempat kita mencatat serta melaporkan dampak lingkungan yang ada sebagai pendukung bisnis yang baik. Oke, tepat sekali ya, silakan duduk. Ya benar ya, bahwa etika itu landasan moralnya, akuntansi itu adalah bentuk pertanggungjawabannya. Dan wujud pertanggungjawaban itulah yang diterapkan dalam etika lingkungan pada bisnis yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa aja yang kita pelajari hari ini? Yaitu tentang konsep etika lingkungan dalam bisnis, konsep green business dan inovasi teknologi hijau, serta ekonomi sirkular versus dengan ekonomi linier. Serta ada beberapa studi kasus nanti kita hubungkan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai dari ini. Silakan saudara-saudara bisa melihat ini kira-kira gambar apa ya? Sampah. Ini sampah-sampah apa aja ini? Sampah plastik, terus sampah yang banyak itu jadi apa tuh? Ya, jadi gunung sampah ya. Nah, ini faktanya, lihat ya. Fakta persoalan lingkungan yang ada di Indonesia ya. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 merilis bahwa total timbunan sampah nasional kita per tahunnya itu ada 67,8 juta ton setiap tahunnya. Nah, kemudian kita breakdown, sampahnya kita pilah. Tadi yang misalnya dari sampah plastik. Dan menurut World Economic Forum, bahwa tingkat daur ulang plastik kita yaitu hanya 10%. Dan 90%-nya kemana? 90%-nya ya dibuang ke tanah, dibuang ke sungai, nanti akan berkumpul dan bermuara di laut. Dan oleh World Bank, sebab itu kita diberi predikat sebagai negara nomor 2 penyumbang sampah plastik terbesar ke laut di dunia. Miris ya? Tapi itu fakta yang ada. Nah, untuk itu sekarang kita mau lihat apa yang melatar belakangi terjadinya hal ini dan bagaimana solusinya. Nah, sekarang kita mulai daripada akar permasalahannya. Akar permasalahannya adalah seabad terakhir ini kita mengadopsi namanya sistem ekonomi linier, yakni sistem ekonomi yang mengandalkan pendekatan ekstraktif. Dalam hal ini pendekatan ekstraktif dari alam, sumber daya alam, dengan mengabaikan dampak pasca konsumsinya. Nah, hal ini nanti diperburuk oleh rendahnya literasi terhadap lingkungan oleh masyarakat Indonesia. BPS tahun 2018 itu merilis literasi lingkungan masyarakat Indonesia itu sangat rendah, di mana 72% masyarakat Indonesia itu abai terhadap pencemaran lingkungan, khususnya sampah. Kemudian fase-fase apa yang memperburuk, membuat gunung sampah tadi ketika kita mengadopsi ekonomi linear ini, yakni masalahnya adalah pada fase-fase ini. Nah, fase dalam ekonomi linear ini dibagi menjadi 4 yang fundamental, yaitu satu namanya, pertama adalah namanya take, ambil. Ambil dalam arti ekstrak dari alam, ambil bahan baku, bahan mentahnya dari alam. Nah, yang jadi persoalannya, kalau kita melakukan ekstraktif secara masif, ya terus-menerus mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan pencemaran lingkungan yang masif juga ya.
Nah, ini mengakibatkan kita juga akan mengalami ketergantungan ekstraksi tadi ya, akibat dari eksploitasi daripada sumber alam, sepertinya kegiatan tambang, kemudian penebangan hutan, ataupun pembukaan perkebunan monokultur ya secara besar-besaran. Kemudian ada namanya fase make. Make itu buat, artinya produksi. Setelah kita mengekstrak dari alam, kita akan memproduksi. Kemudian fase selanjutnya adalah use, menggunakan atau mengkonsumsi daripada barang-barang produk tadi. Nah, setelah kita fase use, maka dalam ekonomi linear ini fasenya akan berhenti pada fase dispose. Artinya buang. Nanti akan menjadi limbah atau waste. Kalau kamu sudah tidak suka akan barang tersebut, sudah bosan atau sudah rusak, maka akan melakukan pada fase dispose. Nah, ini fase inilah yang menyebabkan nantinya beban eksternalitas kita. Karena apa? Pengelolaan sampah, kemudian tumpukan sampah, gunung sampah yang tadi itu, yaitu mencapai titik kritis. Sementara infrastruktur kita seperti tempat pembuangan akhirnya itu tidak memadai lagi. Dan ini menyebabkan beban bagi negara dan bagi masyarakat. Nah, yang terakhir diperbuluk lagi namanya ada logistik inefisien. Ya, biaya yang tinggi dalam rantai pasok satu arah. Karena kita menggunakan hanya berhenti pada fase use. Setelah itu adalah dispose. Maka hari ini memperburuk karena nilai barang tersebut hanya berhenti pada fase konsumsi. Inilah yang menyebabkan gunung sampah tadi. Inilah akar masalahnya, yakni penggunaan adopsi ekonomi linear kita ya, dari Rostow yang mengatakan bahwa kalau negara itu berkembang apabila dilakukan industrialisasi secara masif. Inilah yang kita lakukan. Selanjutnya, masalah-masalah ini sebenarnya sudah pernah dibahas, dibicarakan, misalnya oleh pemerhati-pemerhati etika lingkungan ya. Nah, misalnya oleh ini Aldo Leopold, yaitu konsep land etiknya yang menegaskan bahwa manusia itu memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Nah, begitu juga dengan nanti Holmes dan Crane beserta dengan Merton ya. Jadi hal ini sudah dibicarakan jauh sebelumnya. Tapi bagaimana membahasakan etika bisnis ini ke dalam bisnis? Oke, nah sampai sini ya, bisa ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, konsep etika ini kemudian untuk bisa dipahami, etika lingkungan ini bisa dipahami oleh bisnis, tentunya ada satu tokoh. Namanya adalah ini, John Elkington, yang memperkenalkan prinsip triple bottom line. Yakni profit untuk keuntungan atau ekonomi bagi perusahaannya, kemudian people itu untuk sosialnya atau kesejahteraan sosialnya, dan planet itu adalah lingkungan untuk kelestarian lingkungannya. Nah, bagaimana strategi penerapannya? Dengan nanti mewujudkan dalam bentuk namanya green business. Jadi green business itu adalah menjaga keseimbangan antara profit, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, people, kesejahteraan sosial, dan planet atau keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Nah, strategi penerapannya dalam bisnis gimana ya? Gitu. Oke, yaitu dimulai dari namanya ada green product, green marketing, green supply and chain, kemudian green accounting. Nah, ini apa manfaatnya kita kalau mengimplementasikan konsep green business ini bagi perusahaan? Yang pertama adalah efisiensi biaya, yaitu menghemat pengeluaran, energi, air, dan pengurangan limbah ya. Kemudian adalah untuk branding diri perusahaannya, meningkatkan citra perusahaannya yang itu yang eco-friendly, yaitu yang ramah lingkungan, kemudian kepatuhan terhadap regulasi. Karena pemerintah sekarang sedang gencar juga mengeluarkan regulasi terkait dengan green business ini. Oke, nah apa sih ciri-ciri daripada yang menerapkan green business? Yakni efisiensi energi direct, pengurangan emisi karbon, desain produk ramah lingkungan, dan transparansi rantai pasok. Namun, green business ini tidak bisa dilakukan secara efektif bila tidak diintegrasikan dengan namanya teknologi hijau. Misalnya energi terbarukan, pemanfaatan itu surya, biomasa, kemudian eco packaging, yaitu packaging yang biodegradable, yakni yang bisa terurai. Kemudian teknologi daur ulang, ya penggunaan mesin-mesin teknologi daur ulang, dan sekarang yaitu dengan adanya aplikasi platform digital hijau. Nah, ini yang disebut dengan green business tadi ya. Konsep ini keluar dari triple bottom line tadi, menjadi konsep green business. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Sedangkan teknologi hijau yang digunakan membutuhkan modal besar, misalnya untuk pembelian panel surya dan
Oke, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Gini ya, kenapa kita harus beralih ke green business? Modal awalnya itu sangat besar. Investasi awalnya sangat besar. Untuk apa? Untuk pembelian energi teknologinya ini. Teknologi hijaunya. Contohnya tadi pembelian panel surya misalnya kan. Nah, memang tujuan green business ini akhirnya adalah untuk keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Namun tujuan lainnya adalah untuk tadi seperti kita lihat bersama adalah untuk menghemat biaya, efisiensi ya. Misalnya ketika suatu perusahaan menerapkan namanya teknologi hijau, panel surya, maka diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap energi yang berasal dari PLN misalnya. Nah, sehingga bisa mengurangi biaya untuk pengeluaran listrik setiap bulannya dalam jangka panjang. Nah, ini juga nanti kan memang berat ketika modal awalnya nanti akan dibantu oleh regulasi yang dikenal dengan pembiayaan hijau dari green financing dari perbankan untuk memberi pinjaman lunak bagi perusahaan-perusahaan yang mau beralih menjadi green business. Jadi begitu ya. Nah, yang terakhir itu tadi yang pastinya itu adalah branding ya. Branding, mencitrakan perusahaan kita itu adalah perusahaan yang eco-friendly, yang ramah lingkungan. Saya rasa seperti itu ya. Ajeng bisa dipahami. Kalau kita mau mengubah paradigma ekonomi linear tadi, maka kita harus transformasi, berubah secara ekosistemnya secara keseluruhan. Dengan apa? Dengan kita menerapkan namanya ekonomi sirkular ya. Ini dia konsep ekonomi sirkular. Sistem ekonomi yang dirancang untuk menghilangkan limbah dan pencemaran sejak tahap desain. Sejak tahap desain produk itu sudah dirancang untuk menghilangkan limbah dan pencemarannya. Kita akan menjaga produk tersebut tetap memiliki nilai dalam siklus ekonomi selama mungkin. Itu yang dikatakan dengan ekonomi sirkular. Nah, tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan dijadikan sebagai peluang usaha berkelanjutan. Ekonomi sirkular ini memiliki 9 prinsip. Adalah reuse sampai dengan recycle. Kenapa reuse yang pertama? Karena pada dasarnya kita harus menolak dulu, menghilangkan limbah tadi, menghilangkan pencemaran tadi untuk menciptakan satu produk. Kenapa recycle itu harus terakhir? Karena daur ulang adalah merupakan kegiatan yang panjang, yang membutuhkan sumber daya dan biaya. Sehingga recycle dari suatu siklus produk, jalan terakhir yang diambil untuk mempertahankan nilai suatu produk. Jadi tujuannya itu adalah meminimalkan limbah, memperpanjang siklus pakai, dan mengoptimalkan sumber daya di seluruh rantai nilainya. Sampai sini ada pertanyaannya untuk ekonomi sirkular? Oke, silahkan Gazi. Apakah ekonomi sirkular ini bisa diterapkan kepada perusahaan besar? Kalau UMKM, komisi dulu. Oke, silahkan duduk ya. Pertanyaan bagus ya. Karena kan seolah-olah sirkular ini nanti ditetapkan di perusahaan-perusahaan besar ya. Benar sekali ya, ekonomi sirkular ini bisa diterapkan UMKM ya, pertanyaannya tadi seperti itu ya, bisa diterapkan. Karena bukan dipandang dari besar kecilnya perusahaannya, tapi komitmennya menjaga nilai produk dalam siklus ekonomi selama mungkin. Misalnya, contohnya, tentang pengelolaan limbah untuk UMKM, misalnya pabrik tahu. Pabrik tahu pengelolaan limbah-limbahnya itu kan ada 2 jenis ya, limbah cair dan limbah padat. Nah, untuk limbah padat dalam mempertahankan nilai ekonominya, ampas tahunya tadi bisa dijadikan sebagai misalnya kerupuk ampas tahu atau sabun organik. Nah, untuk limbah-limbah cairnya yaitu bisa difermentasi untuk dijadikan sebagai biogas, dipergunakan kembali untuk sumber energi bagi UMKM pabrik tahu tersebut. Gaji bisa dipahami? Oke, terima kasih. Kita bisa lanjutkan? Oke ya. Ekonomi sirkular ini diterapkan harus didukung oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah agar bisa tercapai secara maksimal, butuh regulasi daripada pemerintah. Pada tahun 2005 kemarin, Bappenas itu mengeluarkan namanya roadmap atau peta jalan dividen ekonomi sirkular kita 20 tahun ke depan. 2025 sampai 2024. Di mana dikatakan bahwa asumsi pendapatan kita untuk PDB nasional kita 2023 akan bertambah 638 triliun dari penerapan ekonomi sirkular tadi atau usaha berkelanjutan tadi. Kemudian akan tercipta 4,4 juta lapangan kerja baru. Ekonomi sirkular ini sudah terintegrasi dengan rencana pembangunan kita. Maka untuk tahap pertama, 20 tahun pertama itu diterapkan pada 5 sektor.
yakni sektor kemasan plastik, tekstil, konstruksi, kemudian pangan, itu diterapkan ke situ dulu. Makanya nanti akan menyusul ketika nanti ada peta jalan kita yang tahap keduanya menyusul kepada sektor-sektor lainnya. Diharapkan 5 sektor tadi itu bisa menjalankan prinsip 9R di semua rantai pasoknya. Itu di kasus tentang penggunaan teknologi hijau ini mendukung ekonomi sirkular. Kolaborasi antara Veolia Indonesia dan Danone Aqua. Ya, ini mendirikan pabrik daur ulang plastik terbesar di Indonesia di Pasuruan ya. Di mana target daripada perusahaan 50% kemasan produk Aqua nanti akan menggunakan plastik daur ulang. Operasi ini menjadi contoh nyata itu tentang etika bisnis berwawasan lingkungan. Nanti diharapkan muncul lagi perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis raksasa lainnya yang melakukan hal yang sama. Namun bagaimana dengan pilar masyarakat people-nya? Tadi kita sudah bahas bahwa lingkungan atau masyarakat akan memberikan insentif ekonomi tentunya ya. Nanti melalui variabel yang namanya teknologi hijau tadi. Nah ini contohnya. Nah setelah pabrik ini berdiri di Kabupaten Pasuruan ini ya, yang kolaborasi Aqua ini dengan Veolia ini, maka terjadi apa? Pasar baru. Lonjakan permintaan terhadap botol bekas. Sehingga masyarakat secara nggak sadar itu ikut menjaga kelestarian lingkungan. Karena punya nilai ekonomis. Secara langsung masyarakat ikut. Nah itu kira-kira dari materi kita hari setelah kita mempelajari ini ya. Apakah menurut Anda suatu perusahaan sudah menerapkan namanya green packaging atau eco packaging? Ramah lingkungan itu bisa disebut dengan perusahaan yang sudah menerapkan green business. Siapa yang bisa bantu menjawab? Oke, Ajeng silakan. Dari keseluruhan proses bisnis seperti penggunaan energi, pengelolaan limbah, efisiensi sumber daya, pemilihan bahan baku, distribusi, hingga tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Benar sekali ya. Jadi kalau kita melihat masih dari satu aspek, jadi harus seluruh aspek ya, termasuk proses produksinya, operasionalnya itu diterapkan melalui memakai dengan prinsip-prinsip green business tadi. Kalau tidak, maka bisnis tersebut belum bisa dikatakan menerapkan konsep green business secara utuh atau menyeluruh. Benar sekali ya? Oke ya. Dan saya juga punya pertanyaan terakhir ya. Jika kita mencemari lingkungan, seperti tadi gunung-gunung sampah, apa menurut Anda sekalian, kita mengambil hak generasi yang akan datang nggak? Silakan. Menurut saya ya Bu, misalnya Bu, jika sebuah perusahaan terus-menerus berlaku tanpa melakukan reboisasi atau penanaman ulang dalam jangka waktu yang panjang, nah akibat itu akan merusak ekosistem, banjir, begitupun berkurangnya keanekaragaman hayati. Akibatnya generasi yang mendatang tidak dapat lagi merasakan apa yang kita rasakan sekarang, menikmati manfaat dari sumber daya alam yang kita rasakan sekarang. Jadi menurut saya Bu, perusahaan itu harus memikirkan dampak dalam jangka waktu panjangnya dan bukan hanya untuk keuntungan yang diperoleh saat ini. Bagus sekali ya jawaban. Jadi kita untuk itu bukan hanya mematuhi regulasi ya, tapi kita juga punya landasan, kewajiban moral, etik untuk menjaga lingkungan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita di masa yang akan. Kita bisa tutup dengan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah bahwa etika bisnis berwawasan lingkungan itu bukan lagi pilihan, tapi merupakan keharusan strategis. Green business, ekonomi sirkular, membuktikan bahwa tanggung jawab lingkungan itu bisa berjalan seiring dengan penambahan nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha yang panjang. Ini ada tugas untuk Anda minggu depan, tugas kelompok yang adalah untuk merancang gagasan model green business atau penerap ekonomi sirkular berbasis 9R sebagai solusi atas permasalahan tersebut yang dibuat di dalam video yang berdurasi 15 menit dan poster yang akan nanti Anda presentasikan minggu depan. Kita bisa akhiri pertemuan kita ini. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah etika bisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran dan bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajaran yang saya lakukan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi,
LL Dikti Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi, dan seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, rekan mahasiswa, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.